Technical View Pound Sterling 29 Januari 2021 jam 11.40 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3729, low 1.3694 dan running price 1.3702. Ya, persis dengan apa yang kita duga. Lagi-lagi meskipun dia ada rising wedge, lagi-lagi terganggu dengan kenaikan, tapi kali ini dia sedang dalam tahap yang ya cukup labil ya menurut saya. Apakah dia akan tembus ke atas atau tidak? Tapi yang jelas candlestick menunjukkan seharusnya ini akan terjadi spike. Tapi entah kenapa kalau kita merunut kepada kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 candle terakhir, maka kemungkinan potensinya resisten tetap akan tidak bergeming ya. Jadi dia akan kemungkinan spike tapi kemudian ditutup di bawah lagi. Nah, ini menandakan sebetulnya dia menunggu big reversal atau menunggu skenario mungkin lebih kepada faktor fundamental, dan itu yang akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Saya rasa dengan kesepakatan vaksin dari Novavax ya yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri Johnson itu mungkin sedikit memberikan kabar gembira. Tapi yang menjadi hal yang mencolok adalah pelemahan dolar. Jadi itu yang kemungkinan membuat pound sterling akan mengalami kenaikan. Tapi di sisi internal sendiri secara ekonomi maupun juga secara teknikal menunjukkan skala prioritasnya adalah mengalami penurunan, dan saya tidak akan kaget, lagi-lagi saya tidak akan kaget kalau misalkan ternyata big reversal akan terjadi pasca penembusan zona ini. Sayangnya masih ada jarak sekitar 200 poin lebih untuk mengalami penurunan ini ya, tapi kurang lebih target penurunan saya untuk hari ini adalah 1.3600 atau bahkan 1.3585. Dan untuk area kenaikan sendiri, saya rasa kalaupun ini tembus, barulah kita asumsikan ini gagal atau mungkin saja tertunda sementara waktu. Di grafik keempatnya, ini juga lebih meyakinkan karena potensi reversalnya sudah ditunjukkan dari polarizing wedge ini dalam fase H4. Jadi lebih pendek, lebih singkat, dan ternyata lebih dekat dengan area support. Dan tersebut ada di area 1.3694. Jadi, skenario untuk hari ini, kalau misalkan pun Anda tidak mendapatkan area pullback seperti yang disuggestkan tadi pagi, yaitu di kisaran 1.3725 ataupun 1.3740, karena running price sampai saat ini sudah turun di 1.3702, tidak apa-apa, Anda bisa menggunakan strategi lain untuk melakukan sell on breakout, yaitu kalau misalkan tembus zona low sekarang 1.369. Tapi dengan catatan kasih jarak kurang lebih 10 atau 15 poin ke bawah, berarti kisaran 1.3675 atau mungkin 1.3685 itu adalah area sell Anda kalau Anda menggunakan sell on breakout. Tapi kalau Anda mendapatkan sell on pullback persis dengan apa yang sempat kami sampaikan tadi pagi, silakan gunakan sell on pullback di 1.3725 ataupun 1.3740 dengan target pertama adalah 1.3665 dan target kedua adalah 1.3625. Stop loss silakan gunakan 1.3805. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 29 Januari 2021 jam 11.44 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2123, low 1.2094, running price 1.2097. Dan seperti apa yang sempat kita sampaikan kemarin, bahwasanya ada gangguan dari kategori double bottom. Ini terkait dengan temuan kita, deteksi kita, yaitu terkait dengan head and shoulders. Oke, beberapa waktu yang lalu sudah memberikan harapan bahwasanya nyaris akan menembus zona neckline 1.2058. Sayangnya dia terhenti di 1.2057, kemudian dia terpantau. Bahkan kemarin sama sekali nyaris tidak menyentuh zona 1.2050. Ya, ini dilihat dari candlestick 28 Januari, dia hanya menyentuh 1.2079, lalu kemudian spike sampai 1.2141. Meskipun dengan catatan ya, kemarin kita memiliki area sell di 1.2100 ataupun 1.2115, TP belum kena, SL pun belum kena ya. Kalau Anda masih memiliki posisi itu, Anda tinggal gunakan TP yang sekarang ya. TP yang sekarang ada di 1.2075 untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pantulan ya, karena kita masih mengawasi apakah ini akan terjadi double bottom atau tidak ya. Itu jadi saran saya, rekomendasi saya. Nah, tapi kalau kita lihat dari candlesticknya, ini memang seharusnya akan terjadi kenaikan ya, tapi entah kenapa kalau kita disuruh pilih antara double bottom ya di wave terakhir ini atau wave keseluruhan
Artinya kita lihat garis besarnya saja. Itu adalah head and shoulder. Dan saya lebih cenderung memilih yang garis besarnya head and shoulder. Kalaupun dengan catatan begini, kalaupun misalkan ini terjadi double bottom, neckline yang akan terjadi di 1.2170 atau 1.2173 itu berarti equal dengan bagian right shoulder. Yang mana kalaupun dia tembus, sebetulnya targetnya adalah ketinggian dari pola bottom tersebut. Nah, saya coba ukur di sini. Kalau ternyata area bottomnya memiliki ketinggian sampai area, oke, saya pisahkan terlebih dulu seperti itu. Oke, ini cara saya untuk mengukur ketinggiannya. Anda bisa lakukan, Anda bisa tiru, lalu kemudian Anda pindahkan sini. Nah, ternyata itu akan sesuai atau equal dengan target resisten kedua kita 1.2263 atau 65 ya. Artinya apa? Artinya kalaupun ini betul-betul terjadi double bottom, is okay, karena kemungkinan potensinya begitu tembus area neckline, dia belum tentu akan melewati zona head. Artinya apa? Head and shoulder masih tetap terbuka meskipun dia akan spike terlebih dulu. Kemudian pair besar kita tetap bagian neckline dari head and shoulder yaitu 1.2057 atau 1.2058. Jadi kalau ini tembus, it will be preserved dan juga akan sangat layak untuk dinantikan kelanjutan dari penembusan. Oke, kemudian di grafik keempatnya potensi pergerakannya sama, meskipun lagi-lagi dia balik kembali di dalam zona triangle, tapi ini tidak berada apa-apa ya, jadi dia masih bisa mengalami tekanan. Jadi ini kenapa saya sempat memberikan suggestion tadi pagi tetap untuk melakukan sell ya, tapi kali ini sellnya di kisaran 1.2120 maupun 1.2135 dengan target pertama 1.2075 dan target kedua 1.2020. Stop loss silakan gunakan 1.2185. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.